Selamat pagi, sahabat literasi dan numerasi dimanapun saudara sekalian berada. Perkenalkan, saya Teguh Widodo, Sarjana Pendidikan, Guru SMP Negeri 9 Surakarta. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas literasi numerasi dalam pembelajaran teks prosedur berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mengawali pembelajaran ini, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan literasi numerasi. Apa yang dimaksud dengan literasi numerasi? Oke. Pada prinsipnya, literasi numerasi adalah kemampuan atau kecakapan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan menggunakan matematika dengan percaya diri di seluruh aspek kehidupan. Di masa paradigma baru ini, literasi dan numerasi merupakan komponen utama dalam AKM. Apa itu AKM? Assessment Kompetensi Minimum, yang beredar di masyarakat bahwa AKM ini nanti wacananya akan menggantikan ujian nasional. Literasi numerasi merupakan kemampuan untuk mengukur kemampuan minimal peserta didik. Jadi, konsep AKM di sini merupakan asesmen yang mengukur kemampuan minimal peserta didik. Kemampuan peserta didik yang bagaimana? Kemampuan peserta didik yang mampu bernalar menggunakan bahasa atau berliterasi. Kemampuan bernalar menggunakan matematik atau numerasi. Dan diharapkan mampu untuk menggunakan atau mengembangkan penguatan karakter dari peserta didik. Pada saat ini, penguasaan penguatan pendidikan karakter mengarah kepada penguatan pendidikan karakter profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila, di sini diarahkan kepada karakter atau perilaku peserta didik yang mengarah kepada 6 hal. Di antaranya yaitu karakter yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karakter ini yang utama, jadi didasari kepada ketakwaan kepada Tuhan sehingga mampu memiliki akhlak dan perilaku mulia bagi para peserta didik. Di dalam profil pelajar Pancasila juga diharapkan memiliki kebinekaan global, pengetahuan yang berkebinekaan global. Para peserta didik, para pelajar diharapkan pula mampu
bergotong royong dengan sesama peserta didik, bersama para guru, pendidik, dan orang tua, dan masyarakat, serta mampu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif di dalam setiap kegiatan yang dilakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terbentuklah profil pelajar Pancasila. Kegiatan di awal saya sampaikan literasi, numerasi, dan karakter profil pelajar Pancasila, yang nanti pada pembahasan pagi hari ini kita hubungkan dengan yang namanya teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Nah, apa itu tujuan dari teks prosedur? Dan juga apa ciri-ciri dari teks prosedur. Jadi literasi, numerasi, dan karakter profil pelajar Pancasila dalam pembahasan kali ini akan kita kaitkan dengan teks prosedur pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Kita awali dengan pengertian. Pengertian dari teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut KBBI, prosedur itu adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi bisa dipahami sekarang bahwa teks prosedur di situ berupa langkah-langkah untuk mencapai tujuan atau tahapan-tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sehingga dengan melakukan tahapan-tahapan itu, maka tujuan akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Demikian, kita lanjut kepada tahapan teks prosedur di sini. Ya, jadi dari pengertian tersebut dapat diijawantahkan seperti gambar berikut, bahwa teks prosedur itu melalui ini step by step, tahapan demi tahapan, harus dilakukan sesuai urutan. Bagaimana jika urutan itu tidak dilalui? Ada satu tahapan yang tidak dilalui, dapat dipastikan bahwa tujuan yang diharapkan tidak dapat dicapai. Sekali lagi, jika kegiatan setiap tahap ini tidak diikuti, maka tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai. Bisa dipahami ya? Jadi teks prosedur itu sekali lagi tahap-tahap harus dilakukan agar tujuan tercapai. Kita lanjut ke tujuan. Kalau tahapan dilakukan dan tujuan tercapai, lah sebetulnya tujuan dari teks prosedur itu apa? Kok tahapan harus dilakukan agar tujuan tercapai? Kita lihat dulu tujuan dari teks prosedur. Teks prosedur yang pertama tujuannya adalah untuk memberikan serangkaian informasi atau pedoman sehingga orang dapat melakukan tugas secara efisien dengan cara yang aman dan efektif. Jadi memberikan serangkaian informasi pedoman bagi orang lain sehingga tugas yang dilakukan bisa efektif dan efisien. Tujuan yang lainnya bahwa teks prosedur itu memberikan informasi atau urutan arahan yang berurutan. Dikatakan teks prosedur kalau arahan itu berurutan. Nah, bagaimana kalau tidak ada informasi yang tujuannya memberikan informasi tetapi tidak urut? Itu
katakan sebagai tips. Ya, dalam pelajaran kelas 7 ada tag prosedur, ada tips. Perbedaannya hanya pada urutan atau langkah-langkah yang dilalui. Kalau prosedur harus mengikuti tahapan, kalau tip tidak perlu atau boleh tidak mengikuti arahan, tapi tujuan bisa tercapai. Tujuan akhir, kalau dalam tip tujuan akhir itu yang utama. Tapi tetap melalui tahapan-tahapan langkah-langkah yang diberikan kepada seseorang. Nah, setelah kita tahu tujuan dari tag prosedur, mari kita urai. Tag prosedur itu ada jenisnya. Jenis-jenis tag prosedur diantaranya adalah tag prosedur membuat sesuatu. Nah, nanti ini kita kasih, coba kita gabungkan di mana literasinya, di mana numerasinya dalam tag prosedur atau jenis tag prosedur. Ada 3, tetapi satu persatu kita urai. Tag prosedur yang pertama, tag prosedur membuat sesuatu. Bisa dibayangkan kira-kira apa ya? Tag prosedur membuat sesuatu. Nih, contohnya adalah kita membuat layang-layang. Orang membuat layang-layang mesti melakukan sebuah pengamatan. Yang dinamakan layang-layang itu yang seperti apa? Orang melihat layang-layang itu berbentuk belah ketupat yang ditarik oleh benang. Nah, bagaimana membuatnya? Nah, ada angan-angan, ada bentuk pengamatan, ada bentuk keinginan untuk membuat. Itu adalah kemampuan dari literasi seseorang. Bisa dipahami, membuat, mengamati, di situ adalah bentuk-bentuk kegiatan literasi. Sedangkan sebuah layang-layang itu dibuat melalui tahapan-tahapan tadi sehingga terbentuklah sebuah layang-layang. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam buat layang-layang? Lah itu orang akan mencari, mengukur. Oh, terbuat dari bilah-bilah bambu. Berapa panjangnya? Apakah panjangnya sama atau berbeda? Jaraknya berapa antara bilah satu dengan bilah yang lainnya? Berapa kali ikatan yang dibutuhkan? Nah, ada penghitungan, ada pengangkaan, ada penomoran di situ. Itulah yang dimaksud numerasi dalam tag prosedur membuat layang-layang. Jadi ada keterkaitan kegiatan numerasi dan literasi dalam membuat layang-layang. Contoh yang lain lagi, tag prosedur membuat sesuatu. Misalnya membuat teh. Nah, orang buat teh pertama kali mesti mengamati terlebih dahulu. Teh yang enak itu yang warnanya seperti apa? Apakah bening ataukah agak kental? Sesuai selera. Tapi orang akan mengamati dulu dan merasakan nikmat, kemudian membuat. Lah, ketika membuat di situ ada beberapa takaran, tehnya berapa, gulanya berapa, airnya berapa. Lah, itu adalah kegiatan numerasi dan literasi. Pengamatannya literasi, penghitungan angka-angkanya adalah merupakan numerasi. Demikian juga ketika kita membuat kopi. Sama dengan buat teh tadi. Jadi bisa dipahami ya, tag prosedur membuat sesuatu. Di situ juga mengajarkan membawa peserta didik kepada kegiatan literasi dan numerasi. Kadang orang berkata literasi itu mesti membaca. Tidak. Literasi itu bisa mengamati. Nah, numerasi itu biasa hitung-menghitung. Tidak harus menakar, mengira-ira, kemudian membandingkan, itu juga termasuk numerasi, membandingkan panjang berapa senti dan sebagainya, termasuk di dalam kegiatan numerasi. Tadi di awal saya sebutkan jenis tag prosedur ada 3. Ini baru 1, tag prosedur membuat sesuatu. Nah, sekarang tag prosedur yang kedua, jenis yang kedua adalah tag prosedur menggunakan. Kalau tadi membuat, sekarang menggunakan sesuatu. Nah, menggunakan sesuatu pun perlu proses atau perlu prosedur. Nah, contoh dari tag prosedur ini yang seperti apa? Ini
ketika bermain gitar, orang pengen bermain gitar atau belum bisa bermain gitar, pengen bermain gitar, maka ada tahapannya bisa bermain gitar. Yang pertama kali apa? Mengamati, mendengarkan, mengamati dan mendengarkan orang bermain gitar dalam sebuah tek prosedur bermain gitar, berarti orang tersebut sudah melakukan kegiatan literasi. Ketika orang melihat bermain seruling, melihat, mengamati, mendengarkan, orang itu melakukan kegiatan literasi. Jadi jangan disalahartikan bahwa mendengarkan, mengamati itu bukan literasi. Itu termasuk kegiatan literasi. Nah, kemudian ketika kita bermain gitar, di situ bisa dikatakan bahwa gitar itu bagaimana mainkannya, senar keberapa yang dipetik, ataukah bersama-sama. Nah, itu juga merupakan sebuah kegiatan baru. Selain literasi, ada numerasi, penomoran di dalam dawai-dawai yang ada di gitar. Sebuah gitar ada yang berdawai 6, ada yang berdawai 4. Ada 3 di ukulele dalam sebuah alat musik keroncong itu. Lah, bagaimana urutannya, berapa kali diketuk, berapa kali dipetik, itu adalah kegiatan numerasi. Bermain seruling juga demikian. Untuk bisa memainkannya ada berapa kali tiupan, bagaimana meniupnya, panjang pendeknya, itu adalah kegiatan numerasi. Jadi dalam tek prosedur menggunakan sesuatu, kita juga tidak lepas dari kegiatan literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, tek prosedur melakukan sesuatu. Nah, pertama tadi membuat, kemudian menggunakan, dan sekarang melakukan sesuatu. Lah, contohnya seperti apa? Ini bisa dilihat, melakukan sebuah tarian tradisional. Misalnya tari gambyong. Dalam tari gambyong mesti ada temannya, atau kemudian ingin belajar tari gambyong, mesti yang pertama kali adalah menyaksikan, melihat, tertarik. Kegiatan literasi. Dalam bermain voli, orang melihat, mengamati bagaimana cara passing atas, bagaimana cara passing bawah. Mengamati di situ adalah sebuah kegiatan literasi. Nah, sedangkan bagaimana langkahnya, berapa langkah ke depan, bagaimana gerak kakinya, kemudian maju 2 langkah, mundur 2 langkah, dan seterusnya, itu adalah kegiatan numerasi. Bisa dipahami, sahabat literasi dan numerasi yang berbahagia, yang hebat-hebat? Ya, saya rasa bisa dipahami dari jenis-jenis tek prosedur dalam kaitannya dengan literasi dan numerasi. Demikian juga dalam kaitannya dengan pembinaan karakter Pancasila. Nah, dalam kegiatan membuat sesuatu, menggunakan sesuatu, atau melakukan sesuatu, dibutuhkan sebuah kreativitas. Dibutuhkan sebuah berpikir atau bernalar kritis. Dibutuhkan sebuah wawasan atau kebinekaan global. Nah, membuat layang-layang, kalau kita tidak memiliki kebinekaan global, tahunya layang-layang itu ya berbentuk persegi, berbentuk belah ketupat. Tapi ternyata ketika kita menyaksikan lomba layang-layang, ada yang berbentuk burung, ada berbentuk ular, bahkan ada berbentuk kepala harimau yang bisa diterbangkan di pantai, biasanya membutuhkan angin yang besar. Nah, itu berarti berwawasan atau berkebinekaan global. Dalam bermain gitar juga begitu, masing-masing orang punya cara tersendiri. Orang ini bermain gitar kok nyaman sekali, tetapi kok berbeda. Nah, itu adalah kreativitas. Bagaimana yang memainkan gitar yang menarik? Berpikir kritis. Memainkan suling yang enak bagaimana ya? Itulah berpikir kritis dan berkreativitas. Jadi ada keterkaitan antara tek prosedur dengan literasi dan numerasi.
Gitu, sahabat literasi yang berbahagia. Sekarang kita lanjut bahwa dalam sebuah teks prosedur kita ketahui ada strukturnya. Kalau tahapan-tahapan tadi sudah jelas, sekarang kita ke strukturnya. Dalam struktur teks prosedur, di situ terdapat tujuan. Dalam tujuan berisi judul dan tujuan pembuatan teks prosedur. Ya, jadi ketika membuat layang-layang dari bambu pilihan, misalnya, atau membuat layang-layang naga emas. Nah, tujuannya apa? Untuk diperhatikan orang-orang bahwa layang-layangnya itu menarik untuk disaksikan. Tujuannya apa? Judulnya itu untuk membuat orang bagaimana atau cara membuatnya, mengetahui bagaimana atau cara membuatnya, bagaimana cara menerbangkannya, misalnya begitu. Judulnya misalnya ada lomba gambyong. Nah, judulnya di situ. Tujuannya apa? Oh, membangun kreativitas pelajar dan seterusnya. Ada di situ tujuan, judul dan tujuan. Kemudian struktur yang kedua, teks prosedur itu memuat bahan dan alat. Bahan dan alat di sini bahwa sebuah prosedur melakukan sesuatu mesti disebutkan bahan dan alat apa yang diperlukan. Ada di situ. Nah, ada tujuan, ada bahan dan alat, maka tahapan yang berikutnya atau struktur yang berikutnya adalah langkah-langkah. Langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat hal tersebut. Pengen membuat apa, maka teks prosedur itu ada langkah-langkahnya, urutan yang harus dilakukan. Ya, saya rasa bisa dipahami itu. Kita lanjut kepada bahwa dalam menuliskan sebuah kalimat, teks prosedur pun memerlukan yang namanya kebahasaan. Nah, di situ. Kebahasaan dalam teks prosedur itu apa saja? Yang pertama, bahwa di dalam teks prosedur di situ menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan. Ya, kebahasaan dalam teks prosedur di situ menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Yang kedua, menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif artinya ada kata-kata perintah dalam teks prosedur itu. Misalnya, tuangkan mie ke bumbu yang sudah disediakan. Potong tipis-tipis. Ada perintah di situ. Ambillah semangkok air. Atau misalnya contoh lagi, tambahkan, nah ini ada perintah, tambahkan 2 sendok teh gula pasir, atau tambahkan 2 sendok teh garam, dan seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga, bahwa kebahasaan teks prosedur di situ menggunakan konjungsi. Konjungsi di sini adalah kata hubung. Konjungsi yang menyertakan keurutan waktu. Saya ulangi lagi, menggunakan konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Misalnya dalam memasak atau dalam buat layang-layang. Pertama, haluskan bilah bambu. Kemudian timbang supaya kanan dan kiri seimbang, sehingga layang-layang nanti kalau jadi tidak berat sebelah, bisa terbang. Timbang, ambil, raut, dan seterusnya. Kemudian, nah, menggunakan kata perintah atau imperatif, kemudian, lalu, hubungkan, atau lalu, tiriskan, atau lalu, langkah berikutnya, lalu. Nah, kata lalu itu adalah konjungsi urutan waktu atau kemudian. Yang keempat, kebahasaan teks prosedur adalah menggunakan kata keterangan tempat atau keterangan cara
atau keterangan alat. Jadi ada 4 hal yang perlu dipahami dalam kebahasan teks prosedur. Penggunaan-penggunaan di situ, ya, mesti ada di situ. Ada perintahnya, ada kemudian atau konjungsinya, ada keterangan tempatnya, di mangkok dan seterusnya. Caranya potong tipis-tipis. Nah, potong bulat menggunakan alat, dengan pisau, dengan alat ini. Nah, itulah teks prosedur, kebahasan dalam teks prosedur. Dari semua yang kita bicarakan dari tadi, bisa kita simpulkan adanya keterkaitan kegiatan mempelajari teks prosedur didapatkan sebuah kemampuan literasi dan numerasi dalam mengembangkan kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau berliterasi, kemampuan bernalar matematika atau numerasi, dan penguatan karakter, dalam hal ini karakter profil pelajar Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis, serta mandiri. Dapat kita temui di dalam setiap kehidupan langkah kita bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kita, terutama para pelajar, para pendidik, dan semua yang berkecimpung dalam dunia pendidikan karakter bangsa atau penerus bangsa. Terima kasih, sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap inovatif, dan salam literasi.